Ya artinya orang sholat tanpa ilmu, sholatnya tidak diterima. Tapi kalau orang ngaji tanpa dipraktekkan, misal ngaji tentang bab sholat tapi tidak dipraktekkan sholatnya dengan sesuai tuntunan ilmunya, maka orang ini akan menjadi orang fasik. Artinya belajar tentang ilmu ini sebuah keniscayaan, sebagaimana tadi ibu-ibu MC tadi mengatakan, tanpa ilmu hidup tidak bermutu. Ya, itu memang benar sekali, karena Rasulullah SAW selalu berwasiat untuk selalu kita memperbanyak ilmu, untuk kita selalu memperbaiki ilmu. Wa an aliyin karramallahu wajhah anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sa'altu jibrila an ashabil ilmi faqala hum siraju ummatika fid dunya wal akhirah tuba liman arrafahum wal wailu liman angkarahum wa abghadahum. Diceritakan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ini menceritakan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, aku bertanya kepada malaikat Jibril tentang orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mempunyai ilmu. Maka malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, orang-orang yang berilmu dari umatmu itu adalah lentera. Mereka itu adalah lampu umatmu, penerang umatmu di dunia dan akhirat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya Abazar, la antaghduwa fatu'allima baban min kitabillahi ta'ala khairun laka min antusalliya mi'ata rak'atin. Pernah Rasulullah berwasiat kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, di pagi hari kamu belajar satu bab dari ilmu, dari kitabnya Allah, baik itu Al-Quran ataupun hadis, itu lebih baik darimu daripada engkau beribadah sholat 100 rakaat. Kita mengkaji satu bab dari ilmu Al-Quran atau hadis, itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Artinya bukan berarti terus sholat itu lebih rendah derajatnya dibanding mengaji. Ya artinya orang sholat tanpa ilmu, sholatnya tidak diterima. Tapi kalau orang ngaji tanpa dipraktekkan, misal ngaji tentang bab sholat tapi tidak dipraktekkan sholatnya dengan sesuai tuntunan ilmunya, maka orang ini akan menjadi orang fasik. Artinya belajar tentang ilmu ini sebuah keniscayaan, sebagaimana tadi ibu-ibu MC tadi mengatakan, tanpa ilmu hidup tidak bermutu. Ya, itu memang benar sekali, karena Rasulullah SAW selalu berwasiat untuk selalu kita memperbanyak ilmu, untuk kita selalu memperbaiki ilmu. Wa an aliyin karramallahu wajhah anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sa'altu jibrila an ashabil ilmi faqala hum siraju ummatika fid dunya wal akhirah tuba liman arrafahum wal wailu liman angkarahum wa abghadahum. Diceritakan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah.
Sayyidina Ali ini menceritakan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, aku bertanya kepada malaikat Jibril tentang orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mempunyai ilmu. Maka malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, orang-orang yang berilmu dari umatmu itu adalah lentera. Mereka itu adalah lampu umatmu, penerang umatmu di dunia dan akhirat. Beruntung sekali orang-orang yang mengenal mereka, dan celaka bagi orang yang mengingkari dan membencinya. Artinya, tugas kita adalah mencintai orang-orang yang berilmu, mengenal mereka, kemudian mengambil ilmunya, kemudian mengamalkan ilmunya. Makanya ketika kita ngaji bareng-bareng sama orang alim, selayaknya selalu kita berdoa dalam hati, Allahumma kama jama'atana fid dunya, ijma' bainana fil jannah, ijma' bainana fil barzah khattal jannah. Kalau kita ngaji bareng-bareng sama orang alim, ngaji sama orang-orang yang berilmu, kita berdoa, ya Allah, sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di dunia, ya Allah, kumpulkan kami bersama mereka di barzah sampai di surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis juga diceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatal jamaah atau man shalla as-salata ma'al jamaah wa jalasa fi halaqatil ilmi wa sami'a kalamallahi wa amila bihi a'tahu Allah ta'ala sittata asya. Barang siapa melaksanakan sholat jamaah dan dia duduk di dalam majelis ilmu, kemudian mendengar firman-firmannya Allah yang diterangkan, kemudian mengamalkannya, maka Allah akan memberikan orang ini 6 hal. Jadi kalau kita istiqomah sholat jamaah, kemudian kita hadir di majelis-majelis ilmu, mendengarkan apa yang difirmankan Allah, mengamalkannya, maka Allah akan memberikan kita 6 hal. Apa itu? Yang pertama, ar-rizqa minal halal. Yang pertama, Allah akan memberikan rizki kita dari halal. Bapak Ibu pangapunten, kenapa rizki halal ini penting sekali? Karena banyak orang diuji oleh Allah, hartanya banyak, halal. Ada yang hartanya banyak sekali, haram. Ada yang sedikit, haram. Ada yang sedikit, halal. Orang yang tidak istiqomah sholat jamaah dan tidak menghadiri majelis ilmu, bisa jadi rizkinya banyak, uangnya banyak, tapi haram. Berbeda dengan orang yang suka hadir di majelis ilmu, melaksanakan sholat jamaah, diberi oleh Allah anugerah berupa rizki yang halal. Walaupun sedikit halal, alhamdulillah, syukur-syukur, banyak yang halal. Allahumma amin. Banyak yang halal. Yang kedua yaitu wayanjua min adzabil qabri. Yang kedua adalah Allah memberikan keselamatan dari siksa kubur. Jadi kita ngaji seperti ini, mendengarkan hadisnya Nabi, mendengarkan firman-Nya Allah, kemudian mengamalkannya, kita akan diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Wa yu'ta kitabuhu biyaminihi. Dan yang ketiga, orang ini besok di akhirat akan menerima catatan kitab, catatan amalnya dari tangan kanannya, tangan kanannya. Wa yamurru 'ala sirat kal barqi al khatif. Kemudian orang yang ahli salat jamaah dan ahli hadir di majelis-majelis ilmu, besok dia akan berjalan di atas sirat seperti kilat yang menyambar, saking cepatnya, saking cepatnya.
wa yusyaru minan nabiyina. Yang keempat, dia nanti orang yang ahli salat jamaah dan senang hadir di majelis ilmu, maka dia akan dikumpulkan oleh Allah bersama para nabi. Wa banallahu lahu baitan fil jannah min yaqutat hamra lahu arba'una baban. Dan Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga dari yakut yang merah dan mempunyai 40 pintu. Ini keistimewaan orang yang sholat jamaah dan senang hadir di majelis ilmu. 6 hal ini, yaitu apa? Rizki yang halal, selamat dari siksa kubur, menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanannya, melewati sirat seperti kilat yang menyambar, dikumpulkan dengan para nabi, dan Allah membangunkan untuknya rumah atau istana di surga dari intan permata yang merah dan pintunya berjumlah 40. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqomah sholat jamaah dan istiqomah hadir di majelis ilmu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini adalah keutamaan bagaimana Allah memberi kemuliaan terhadap orang yang hadir di majelis ilmu. Orang yang suka mendatangi halakoh-halakoh atau pertemuan-pertemuan yang di situ ada pembahasan tentang ilmunya. Apalagi komit ini kan 2, bahas tentang ilmu dan bahas tentang khataman Quran. Ada 2 kemuliaan. 1 kemuliaan tentang keutamaan ilmu, 2 tentang kemuliaan Al-Quran. Ya, semoga Allah ridho dengan apa yang kita ikhtiarkan dan semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Di dalam tafsir At-Taisir diterangkan sebuah hadis. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala khiyira Sulaiman wa alaihi salam bainal ilmi wal mulki. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam diberi pilihan oleh Allah untuk memilih 2 hal, yaitu antara ilmu dan istana kerajaan. Fakhtaro al-ilma. Kemudian Nabi Sulaiman memilih ilmu. Fa'utiyal ilma wal mulka. Kemudian karena Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka Allah memberinya 2 hal, yaitu Allah memberikan ilmu dan istana. Hadis ini menggambarkan betapa ilmu ini bisa menarik istana. Ilmu ini bisa mendatangkan apapun yang dikehendaki. Ini keistimewaan ilmu, sebagaimana wonten dawuh man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka dia harus punya ilmu, namanya ilmu duniawi. Wong kok orang duwe ilmu duniawi nasibe dadi buruh. Buruh niku awak lebur ora weruh. Keringet diperes, tenaga dihabiskan, tapi yang dihasilkan tidak seberapa. Karena apa? Karena bodoh tentang ilmu dunia. Kita perhatikan orang yang menjadi buruh kuli batu. Bukan berarti kuli batu itu buruk, itu halal. Thalabul halal itu luar biasa. Ini menceritakan perbedaan antara orang yang pinter ilmu dunia dengan bodoh ilmu dunia. Ada orang yang tidak ngerti ilmu duniawi, dia jadi buruh kuli batu, ngusungi waktu mengangkat batu ke atas truk. 1 truk berapa? Gajinya 100.000, 200.000, kadang dibagi 2 orang, 3 orang. Keringet sak jagung-jagung, tenaga diperes dientekke 100.000, 200.000. Ada orang ngambil batu kecil, batunya kecil, nggak berat, ya ora keringetan, tenaga juga tidak sampai habis, ngambilnya juga tidak terlalu sulit. Batu kecil diambil 10 juta.
Apa itu 10 juta? Batu apa itu? Batu permata. Batu permata akik. Oh. Lah nek permata akik wis rasah ngaji, rasa sekolah, modal grindo. Larian nih kemana batu akik. Batu akik. Batu ginjal loh Bu, batu ginjal kok batu akik. Batu ginjal. Ada orang terkenal batu ginjal. Batunya kecil. Ngambilnya juga enggak ngoyo, keringetan ya ora, meruntus ya ora. Diambil bayarnya 10 juta. Kira-kira bayar napa mboten? Bayar. Karena apa? Orang punya ilmu duniawi. Nah, ini penting. Nabi Sulaiman ketika ditawari oleh Allah, wahai Sulaiman, engkau memilih mana? Engkau memilih ilmu atau istana kerajaan? Kekuasaan. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Karena Nabi Sulaiman memilih ilmu, inilah Allah memberikan dia ilmu dan memberikan dia kekuasaan, istana, kerajaan. Wa qala ba'dul hukama. Sebagian ulama-ulama ahli hikmah itu mengatakan al ilmu salah satu ahrufin. Ilmu itu dari 3 huruf. Ain, kemudian lam, kemudian mim. Istiqaqul aini min illiyin. Terbentuknya huruf ain itu singkatan dari illiyin, tempat yang tinggi. Dan lam itu terbentuk dari kata al-lutfi. Lutfi itu artinya belas kasih. Mim itu artinya al-mulki. Artinya fal ainu yujawizu sahibahu ila illiyin. Artinya, orang yang mempunyai ilmu, maka dia akan mencapai derajat yang tinggi. Siapa yang mempunyai ilmu, dia akan menjadikan ilmu itu latif. Ilmu itu penuh dengan cinta kasih. Dan siapa yang punya ilmu, mimnya ini mulkan, maka dia akan menjadi pemimpin para makhluk. Makanya nek kepingin mulya sangono ilmu. Anak-anak kita disangoni ilmu, cucu-cucu kita disangoni ilmu, bahkan diri kita sendiri sangoni ilmu. Ilmu apa? Ya ilmu agama, ya ilmu dunia. Ilmu agama biar selamat di akhirat, ilmu dunia biar enak hidup di dunia. Apalagi pangapunten, Allah berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Berarti 2 yang mengangkat derajat manusia, iman dan ilmu. Orang yang berilmu, anak wong melarat, disangoni ilmu, dia akan mulia. Orang tuanya juga akan menikmati kemuliaannya. Anaknya orang kaya, disangoni ilmu, dibekali ilmu, anak ini akan menjadi mulia, orang tuanya juga ikut mulia. Siapapun kalau punya bekal ilmu, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah, akan menjadi mulia. Ilmu itu ibarat angka 0 dinilai mata uang, misal rupiah. Kita, anak-anak kita sudah punya bekal jasad, fisik itu angka 1. Ilmunya itu 0. Semakin nolnya banyak, maka uang ini akan semakin mahal. Contoh, uang 1000, nolnya hanya 3. Uang 100.000, nolnya 5. Kira-kira ibu kalau dikasih tawaran, panjenengan dikasih suaminya uang 1000 sama uang 100.000, kira-kira milih mana? Tentunya 100.000. Semakin nolnya banyak, semakin bernilai. Uang 100.000 digeletakke teng pundi-pundi, dia ditaruh dimanapun, dia akan bernilai. Di rumah wong, di rumah apik. Sama dengan orang yang berilmu, ditaruh di mana saja dia, berada di mana saja dia orang yang berilmu,
dia tetap akan mulia dan dia tetap akan menjadi pemimpin. Di Bojonegoro itu ada, Bu, anaknya orang biasa. Rumahnya itu Ndolok Gede. Ndolok Gede itu salah satu desa pelosok di Bojonegoro. Itu ada orang ilmu dunianya pinter, namanya Pratikno. Itu rumahnya tengah hutan, bapak ibunya juga hidupnya sederhana. Cuma anak ini terkenal pinter dari kecil. Kemudian dia sekolah di Jakarta, kemudian pulang di Bojonegoro di tengah hutan. Walaupun hidup di pedesaan yang pelosok, tapi karena punya ilmu, diangkat derajatnya oleh Allah. Ketika Pak Joko Widodo jadi presiden, dia diangkat menjadi Mensesnek, Menteri Sekretaris Negara, 2 kali berturut-turut atau 2 periode. Artinya, anak sopo-sopo lah, urip ning dilah, nek duwe bekal ilmu, bakal mulya. Sama dengan orang yang punya ilmu agama. Di Lamongan itu ada desa namanya Nggelap, Kecamatan Laren. Nggelap itu apa Nggelap? Nggelap itu dudu gelap gulita bukan loh. Nggelap itu petir. Jadi kalau orang Bojonegoro, Lamongan, Tuban iku nek muni samber petir itu samber gelap. Itu ada desa, Masya Allah, nek wayah rendeng musim penghujan kesana itu pakai perahu. Kalau musim kemarau kesana itu jalannya Masya Allah gerugal. Walaupun ada program Jalan Mulus Lamongan, sampai sekarang masih gerugal. Kemarin kesana itu kaget, tidur itu langsung bangun, tanya sama sopir, gludak. Saya tanya sama sopir, Mas, dalem Pak Yai, iki masih main Indonesia atau Mas? Oh masih Pak Yai. Oh ya Allah, tak kira tondi kok koyo ngene, tak kira wis ora Indonesia. Loh, di sana itu ada orang pinter ngaji, dari kecil terkenal pinter ngaji, punya jiwa kepemimpinan, namanya Muhammad Tolhah. Keranten pinter ngaji, terkenal wong apik, najan yang desa pelosok. Muhammad Tolhah ini zaman Gus Dur jadi presiden, diangkat menjadi menteri agama sama Gus Dur. Artinya apa? Itulah orang yang berilmu, dia akan mencapai derajat tinggi. Orang yang berilmu akan penuh dengan kasih sayang. Orang yang berilmu akan menjadi pemimpin bagi umatnya. Ilmu. Ini keistimewaan ilmu. Diceritakan bahwa sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW pernah datang di depan pintu masjid. Fara'a asyaiton inda babi. Kemudian Rasulullah diperlihatkan oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah saat itu melihat setan berada di pintu masjid. Kemudian Rasulullah bertanya, ya iblis suma tasna'uhuna. Hei iblis, apa yang kamu lakukan di sini? Kemudian setan menjawab, uridu an adkhulal masjid wa ufsida sholata hadzal musalli. Setan menjawab, aku ingin masuk ke masjid dan ingin membatalkan, merusak sholatnya orang yang sholat ini. Walakin akhafu min hadhihi rajul an-naimi. Tetapi ketika aku akan masuk masjid, aku takut kepada orang ini, yaitu ada orang yang tidur di depan pintu masjid. Setan kepingin masuk, ingin menggoda orang yang sholat di dalam masjid, tapi di pinggir pintu masjid ada orang yang tidur. Dan setan ini takut sama yang tidur, tidak takut sama yang sholat. Rasulullah terkejut, Rasulullah kaget. Kanjeng Nabi kemudian bertanya, ya iblis, lima lam takhaf minal musalli wa huwa fil ibadah wal munajah ma'a rabbihi wa takhafu minan naimi wa huwa fil ghaflati. Rasulullah bertanya kepada iblis ini, wahai setan, kenapa kamu tidak takut dari orang yang sholat, sedangkan dia dalam proses ibadah dan munajat kepada Allah? Sedangkan ini yang kamu takuti ini
Orang yang tidur, dia dalam keadaan lupa. Kenapa kamu takuti ini orang tidur? Setan menjawab, al-musalli jahilun wa ifsaduhu ashalu walakinin naimu alimun idza aghwaitu al-musalliya wa afsatu salatahu akhafu min yakzotihi wa islahihi ajalan. Setan menjawab, aku takut kepada orang yang tidur ini karena yang sholat, yang munajat itu orang bodoh. Mudah sekali untuk merusak sholatnya. Tapi orang yang tidur ini orang alim. Dia pinter ilmu agama. Ini kalau orang sholat itu tak goda, kemudian sholatnya batal, rusak. Ini orang tidur ini sekali bangun bisa membenarkan, kamu sholatmu salah. Mestinya sholatmu yang benar seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Percuma aku membatalkan sholatnya. Ketika aku batalkan sholatnya, orang yang tidur ini membenarkannya. Maka biarkan aku takut sekali kalau orang ini sampai bangun. Biarkan orang alim ini tidur terus gitu. Oh, ternyata inilah yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi khairun min ibadatil jahil. Rasulullah pernah bersabda, tidurnya orang alim itu lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Turune wong alim iku luwih apik tinimbang ibadahe wong sing bodoh. Karena apa? Ibadahe wong sing bodoh gampang ora keterima, mudah untuk tidak sah. Tapi orang alim, walaupun tidur, sekali dia terjaga, dia bisa membenarkan orang-orang dari kesalahannya. Makanya, mari kita berusaha untuk menjadi orang alim, atau berusaha untuk menjadi orang-orang yang berilmu dengan cara ikuti majelis-majelis taklim, ikuti kajian-kajian yang di situ bernilai ilmu. Insya Allah dengan ilmu itu Allah akan mencintai kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man arada ayyahfazul ilma, fa'alaihi ayyulazima khamsa khisalin." Terus, kalau kita ngaji, kita punya ilmu, ilmunya juga harus dijaga. Bagaimana agar ilmu ini dijaga oleh Allah? Rasulullah bersabda, barang siapa ingin menjaga ilmunya, maka orang ini harus istiqomah melakukan 5 hal. Yang pertama, al-ula sholatul laili walau rakaataini. Yang pertama adalah sholat malam walaupun 2 rakaat. Jadi keutamaan sholat malam itu adalah juga menjaga ilmu. Kalau kita ngaji mendapatkan ilmu, kita istiqomah sholat malam walaupun 2 rakaat, maka ilmu ini akan terjaga dan ilmu ini akan mudah diamalkan. Wathaniyatu dawamul wudu. Yang kedua adalah ilmu bisa terjaga dengan selalu menjaga wudu, jangan sampai batal. Wathalitsatu at-taqwa fis sirri wal alaniyah. Yang ketiga adalah merasa punya rasa takut kepada Allah. Takut kepada Allah baik dalam keadaan sir atau dalam keadaan alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi atau secara terang menerang. Kok terang menerang? Apa nek ngarani baik secara terang-terangan kok terang menerang. Mbuh delik-belik, mbuh bareng-bareng karo wong, selalu menjaga takwa, maka ilmu akan dijaga oleh Allah. Warabi'atu ayyakula littaqawi la lisyahawati. Yang keempat, kalau Ika ingin ilmu kita dijaga oleh Allah, kita memakan sesuatu yang membuat kita mampu melakukan ibadah, bukan karena enaknya atau keinginannya. Makan itu yang penting halal, sekedar untuk mengganjal perut dan menegakkan punggung, kemudian melakukan ibadah, itu makan. Jadi makan jangan karena disenangi kemudian dimakan. Tapi makanlah sesuatu yang membuat kita mampu untuk melakukan ibadah kepada Allah.
Wal khamisah as-siwaku. Yang kelima adalah dengan kita melakukan siwakan. Siwak itu melakukan apapun, menggunakan apapun yang barang ini bisa membersihkan gigi dan menyedapkan bau mulut, itu namanya siwak. Orang-orang zaman Rasulullah atau orang-orang soleh biasa menggunakan kayu arok. Kayu arok itu kayu kecil yang bisa menetralisir bau mulut. Ketika digosokkan di gigi, maka gigi ini akan menjadi bersih. Namanya kayu arok, yang biasa dibawa orang-orang yang pulang umroh, pulang haji, koyo oyote klopo, itu namanya kayu arok. Bagaimana kalau kayu arok ini sulit didapatkan? Berarti dengan siwakan, dengan apapun yang menyebabkan bau mulut kita menjadi harum dan gigi kita menjadi bersih, baik itu dengan sikat gigi atau dengan hal-hal yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, khairud dunya wal akhirah ma'al ilmi, wa syarafud dunya wal akhirati ma'al ilmi. Kebaikan dunia dan akhirat itu bersamaan dengan ilmu, dan kemuliaan dunia dan akhirat itu juga bersamaan dengan ilmu. Artinya kalau kita ingin mulia di dunia, ya tetap kita punya ilmu dunia. Kalau kita ingin di akhirat nikmat masuk surganya Allah, maka kita juga harus punya ilmu yang disebut dengan ilmu din atau ilmu agama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kemuliaan-kemuliaan bagaimana Allah mengistimewakan orang-orang yang berilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan, idza kana yaumul qiyamati yu'ta bi arba'ati nafarin inda babil jannah bighairi ru'yatil hisab wal azab. Diceritakan besok hari kiamat ini didatangkan 4 golongan di depan pintu surga. 4 golongan ini tahu-tahu sudah di depan pintu surga tanpa melihat hisab dan azab. Al-awwalu al-alim alladzi amila bi'ilmihi. Yang pertama yang di depan pintu surga tanpa tahu azab, tanpa tahu hisab, yaitu orang alim yang mengamalkan ilmunya. Wathani al-hajj alladzi hajja bighairi amalil fasad. Yang kedua, orang yang melakukan ibadah haji dan hajinya ini mabrur tanpa celah, tanpa ada sesuatu hal yang merusak. Ini orang yang haji ikhlas mabrur, besok di surga, di depan pintu surga tanpa melihat hisab dan tanpa melihat azab. Wathalithu asyahidu alladzi qutila fil ma'arakah. Yang ketiga adalah orang yang mati syahid yang terbunuh karena di dalam peperangan membela agamanya Allah. Warabi'u as-sakhiyu alladzi iktasaba malan halalan wa anfaqahu fi sabilillahi bighairi riya'in. Yang keempat adalah orang yang dermawan, sakhi. Orang yang dermawan yang bekerja mengumpulkan uang-uang halal, harta-harta halal, kemudian menginfakkan hartanya untuk perjuangan di jalan Allah fi sabilillah. Akhirnya 4 orang ini tadi siapa? Orang alim yang mengamalkan ilmunya, orang haji yang hajinya itu karena sempurna hajinya tanpa ada celah. Yang ketiga adalah orang yang mati syahid karena membela agamanya Allah. Yang keempat adalah orang yang dermawan yang bekerja untuk mendapatkan halal kemudian menginfakkannya. Orang 4 golongan ini tahu-tahu di depan surga tanpa tahu hisab dan tanpa melihat azab. Akhirnya apa yang terjadi? Fayunazi'u ba'duhum ba'dun lidukhulil jannati awalan. Keempat orang ini berdebat tentang siapa yang berhak pertama kali untuk masuk surga. Jere sing haji aku dhisik dhewe, jere wong sing alim aku dhisik dhewe,
Jere wong sing mati syahid aku dhisik dhewe. Jere orang yang dermawan aku dhisik dhewe. Aku yang pertama kali. Akhirnya fayursilullahu ta'ala Jabrailu liyahkuma bainahum. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril untuk memutuskan, memberi keputusan di antara mereka. Kemudian fayas'alu awalan asyahid. Malaikat Jibril bertanya pertama kali kepada orang yang mati syahid. Fayaqulu lahu ma amilta fid dunya wa anta tazidu dukhulul jannah. Fayaqulu lahu ma amilta fid dunya wa anta turidu dukhulal jannati awalan. Malaikat Jibril bertanya kepada orang yang mati syahid, amalan apa di dunia yang engkau kerjakan sehingga engkau menginginkan masuk surga pertama? Fayaqulu qutiltu fil ma'rakati ridallah ta'ala. Malaikat Jibril, aku adalah orang yang terbunuh karena membela agamanya Allah. Aku adalah orang yang mati syahid karena mencari ridhonya Allah. Fayaqulu mimman sami'ta thawabas syahidi. Malaikat Jibril bertanya kepada orang yang mati syahid, kamu tahu bahwa orang yang mati syahid besok masuk surga pertama itu dari siapa? Fayaqulu minal ulama. Ya, saya mendapatkan ini dari ulama. Saya tahu bahwa orang mati syahid itu dirindukan surga, saya tahunya dari ulama. Fayaqulu ihfazil adab la taqaddam ala muallimika. Hei, kata malaikat Jibril, orang yang mati syahid, jagalah adabmu. Jangan sekali-kali engkau masuk surga mendahului orang yang mengajarimu ilmu, yaitu orang alim. Tsumma yarfa'u ra'sahu ilal hajj. Kemudian malaikat Jibril menuju orang yang haji. Fayaqulu mithla dzalik. Malaikat Jibril bertanya kepada orang yang haji ini, amalan apa yang menyebabkan engkau menginginkan masuk surga pertama? Haji. Al-hajju al-mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Kamu tahu itu dari mana? Kalau orang yang haji besok mati masuk surga, hajinya mabrur, masuk surga tanpa melihat azab dan hisab. Orang yang haji menjawab, saya tahu dari Pak Kiai, dari orang alim. Summa ila sakhi. Kemudian orang yang dermawan juga ditanya, amalan apa yang kau lakukan di dunia sehingga engkau ingin masuk surga pertama? Orang yang dermawan mengatakan, aku adalah orang yang dermawan. Kemudian malaikat Jibril bertanya, dari mana engkau tahu bahwa orang yang dermawan itu besok masuk surga pertama? Dari kiai, dari ulama. Summa yaqulu al-alimu ilahi ma hasaltu al-ilma illa bisakhawati sakhi wa bisababi ihsanihi. Fayaqulullahu azza wa jalla sadaqa al-alim ya Ridwan iftah abwabal jannah hatta yadkhula as-sakhiyu al-jannata wa haula ibadahu. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, wahai orang yang mati syahid, wahai orang yang haji, wahai orang yang dermawan, tahukah kalian tahu keutamaan mati syahid, keutamaan dermawan, keutamaan haji itu dari kiaimu, dari orang alim yang mengajari ilmu. Maka biarkanlah orang alim ini masuk surga dulu. Apa jawab orang alim? Orang alim menjawab, malaikat Jibril, saya enggak mau malaikat Jibril. Lah kenapa? Saya itu enggak bisa ngajar ngaji kalau enggak ada orang dermawan. Saya itu enggak bisa ngajar ngaji kalau enggak ada orang yang bantu. Ya orang bantu itu ya orang sakhi, orang dermawan. Saya malu. Akhirnya, ya sudah. Wahai malaikat Ridwan, bukalah pintu surga ini, biarkan orang yang dermawan masuk dahulu. Tapi orang dermawan ini juga malu sama kiainya. Ya sudah, kalau begitu bareng-bareng saja. Artinya, di sini didahulukan orang yang dermawan masuk surga. Karena apa? Karena orang yang dermawan itu bisa menjadikan stabilitas dakwahnya orang alim tersampaikan. Jadi apa tugas kita?
nek iso dadi wong alim. Nek ora iso dadi wong alim, duwe dhuwit dadi wong luman. Nek ora iso dadi wong alim, ora iso dadi wong luman, tenagamu nggonen mati syahid. Nek gak iso mati syahid, ya wis ngumpulno bondo sing akeh, nglakonono haji sing mabrur. Lah 4 golongan ini besok di depan surga tidak tahu kapan hisab, tidak tahu kapan azab. Dia tidak pernah melihat hisab, tidak pernah melihat azab, tahu-tahu sudah di pintu surga. Semoga kita menjadi salah satu di antara 4 bagian ini. Allahumma amin. Baik itu menjadi orang alim, orang dermawan, orang mati syahid, atau orang yang bisa hajinya haji mabrur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu jamaah Masjid Komit yang kami hormati, Al-Fakir secara pribadi mendoakan mugi-mugi panjenengan sedaya senantiasa diparingi istiqomah ngaji, istiqomah menuntut ilmu, mendapatkan kemuliaan, fadilah mencari ilmu, sehingga termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Niki keranten sebentar lagi saya ini mau perjalanan ke Semarang, punya rutinan di sana. Kami nggak bisa terlalu larut, kami nggak bisa terlalu malam. Mari kita berdoa bersama-sama. Harapannya Allah ridho terhadap amal ibadah kita, Allah ridho terhadap apa yang kita ikhtiarkan, Allah memberikan kenikmatan kita, kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat, kenikmatan agama, istiqomah fitini wa dunya wal akhirah. Mugi-mugi panjenengan dipun paringi rezeki ingkang berkah melimpah, dipun paringi anak ingkang sholih lan sholihah, dipun paringi sehat wal afiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna maghfirataka arja min a'malina ya Allah, wa inna rahmataka awsa'u min dhunubina ya Allah. Allahumma illam nakun ahlan an nabla rahmatak fa rahmatuka ahlun anta bulughuna li annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyina bit taqwa wajma' lana khaira lil akhirah wal ula warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Allahumma yassir lana lil yusra wa jannibna al usra wa a'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa a'idna min adzabin nari wa adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya Abu Dzar, la antaghduwa fatu'allima baban min kitabillahi ta'ala khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'atin." Pernah Rasulullah berwasiat kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, di pagi hari kamu belajar satu bab dari ilmu, dari kitabnya Allah, baik itu Al-Quran ataupun hadis, itu lebih baik darimu daripada engkau beribadah sholat 100 rakaat. Kita mengkaji satu bab dari ilmu Al-Quran atau hadis, itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Artinya bukan berarti terus sholat itu lebih
rendah derajatnya dibanding mengaji, ya artinya orang sholat tanpa ilmu, sholatnya tidak diterima. Tapi kalau orang ngaji tanpa dipraktekkan, misal ngaji tentang bab sholat tapi tidak dipraktekkan sholatnya dengan sesuai tuntunan ilmunya, maka orang ini akan menjadi orang fasik. Artinya belajar tentang ilmu ini sebuah keniscayaan, sebagaimana tadi ibu-ibu MC tadi mengatakan tanpa ilmu hidup tidak bermutu. Ya, itu memang benar sekali, karena Rasulullah SAW selalu berwasiat untuk selalu kita memperbanyak ilmu, untuk kita selalu memperbaiki ilmu. Wa an aliyin karramallahu wajah anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sa'altu jibrila an ashabil ilmi faqala hum siraju ummatika fid dunya wal akhirah tuba liman arrafahum wal wailu liman angkarahum wa abghadahum. Diceritakan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ini menceritakan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, aku bertanya kepada malaikat Jibril tentang orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mempunyai ilmu. Maka malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, orang-orang yang berilmu dari umatmu itu adalah lentera. Mereka itu adalah lampu umatmu, penerang umatmu di dunia dan akhirat. Beruntung sekali orang-orang yang mengenal mereka, dan celaka bagi orang yang mengingkari dan membencinya. Artinya, tugas kita adalah mencintai orang-orang yang berilmu, mengenal mereka, kemudian mengambil ilmunya, kemudian mengamalkan ilmunya. Makanya ketika kita ngaji bareng-bareng sama orang alim, selayaknya selalu kita berdoa dalam hati, Allahumma kama jama'atana fid dunya ijma' bainana fil jannah ijma' bainana fil barzah khattal jannah. Kalau kita ngaji bareng-bareng sama orang alim, ngaji sama orang-orang yang berilmu, kita berdoa, ya Allah, sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di dunia, ya Allah, kumpulkan kami bersama mereka di barzah sampai di surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis juga diceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatal jamaah atau man shalla as-salata ma'al jamaah wa jalasa fi halaqatil ilmi wa sami'a kalamallahi wa amila bihi a'tahu Allah ta'ala sittata asya. Barang siapa melaksanakan sholat jamaah dan dia duduk di dalam majelis ilmu, kemudian mendengar firman-firmannya Allah yang diterangkan, kemudian mengamalkannya, maka Allah akan memberikan orang ini 6 hal. Jadi kalau kita istiqomah sholat jamaah, kemudian kita hadir di majelis-majelis ilmu, mendengarkan apa yang difirmankan Allah, mengamalkannya, maka Allah akan memberikan kita 6 hal. Apa itu? Yang pertama, ar-rizqa minal halal. Yang pertama, Allah akan memberikan rizki kita dari halal. Bapak Ibu pangapunten, kenapa rizki halal ini penting sekali? Karena banyak orang diuji oleh Allah, hartanya banyak halal, ada yang hartanya banyak sekali haram, ada yang sedikit haram, ada yang sedikit halal. Orang yang tidak istiqomah sholat jamaah dan tidak menghadiri majelis ilmu, bisa jadi rizkinya banyak,
uangnya banyak tapi haram. Berbeda dengan orang yang suka hadir di majelis ilmu, melaksanakan sholat jamaah, diberi oleh Allah anugerah berupa rizki yang halal. Walaupun sedikit halal, alhamdulillah, syukur-syukur, banyak yang halal. Allahumma amin. Banyak yang halal. Yang kedua yaitu wayanjua min adzabil qabri. Yang kedua adalah Allah memberikan keselamatan dari siksa kubur. Jadi kita ngaji seperti ini, mendengarkan hadisnya Nabi, mendengarkan firman-Nya Allah, kemudian mengamalkannya, kita akan diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Wa yu'ta kitabuhu biyaminihi. Dan yang ketiga, orang ini besok di akhirat akan menerima catatan kitab, catatan amalnya dari tangan kanannya, tangan kanannya. Wa yamurru 'ala sirat kalbarqi al-khatif. Kemudian orang yang ahli salat jamaah dan ahli hadir di majelis-majelis ilmu, besok dia akan berjalan di atas sirat seperti kilat yang menyambar, saking cepatnya, saking cepatnya. Wa yusyaru minan nabiyina. Yang keempat, dia nanti orang yang ahli salat jamaah dan senang hadir di majelis ilmu, maka dia akan dikumpulkan oleh Allah bersama para nabi. Wa banallahu lahu baitan fil jannah min yaqutat hamra lahu arba'una baban. Dan Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga dari yakut yang merah dan mempunyai 40 pintu. Ini keistimewaan orang yang sholat jamaah dan senang hadir di majelis ilmu. 6 hal ini, yaitu apa? Rizki yang halal, selamat dari siksa kubur, menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanannya, melewati sirat seperti kilat yang menyambar, dikumpulkan dengan para nabi, dan Allah membangunkan untuknya rumah atau istana di surga dari intan permata yang merah dan pintunya berjumlah 40. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqomah sholat jamaah dan istiqomah hadir di majelis ilmu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini adalah keutamaan bagaimana Allah memberi kemuliaan terhadap orang yang hadir di majelis ilmu. Orang yang suka mendatangi halakoh-halakoh atau pertemuan-pertemuan yang di situ ada pembahasan tentang ilmunya. Apalagi komit ini kan 2, bahas tentang ilmu dan bahas tentang khataman Quran. Ada 2 kemuliaan. 1 kemuliaan tentang keutamaan ilmu, 2 tentang kemuliaan Al-Quran. Ya, semoga Allah ridho dengan apa yang kita ikhtiarkan dan semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Di dalam tafsir At-Taisir diterangkan sebuah hadis. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala khiyira Sulaiman wa alaihi salam bainal ilmi wal mulki. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam diberi pilihan oleh Allah untuk memilih 2 hal, yaitu antara ilmu dan istana kerajaan. Fakhtaro al-ilma. Kemudian Nabi Sulaiman memilih ilmu. Fa'utiyal ilma wal mulka. Kemudian karena Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka Allah memberinya 2 hal, yaitu Allah memberikan ilmu dan istana. Hadis ini menggambarkan betapa ilmu ini bisa menarik istana. Ilmu ini bisa mendatangkan
apapun yang dikehendaki. Ini keistimewaan ilmu, sebagaimana wonten dawuh man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka dia harus punya ilmu, namanya ilmu duniawi. Wong kok orang duwe ilmu duniawi nasibe dadi buruh. Buruh niku awak lebur ora weruh. Keringat diperes, tenaga dihabiskan, tapi yang dihasilkan tidak seberapa. Karena apa? Karena bodoh tentang ilmu dunia. Kita perhatikan orang yang menjadi buruh kuli batu. Bukan berarti kuli batu itu buruk, itu halal. Thalabul halal itu luar biasa. Ini menceritakan perbedaan antara orang yang pinter ilmu dunia dengan bodoh ilmu dunia. Ada orang yang tidak ngerti ilmu duniawi, dia jadi buruh kuli batu, ngusungi waktu mengangkat batu ke atas truk. Satu truk berapa? Gajinya 100.000, 200.000, kadang dibagi 2 orang, 3 orang. Keringet sak jagung-jagung, tenaga diperes dientekke 100.000, 200.000. Ada orang ngambil batu kecil, batunya kecil, nggak berat, ya ora keringetan, tenaga juga tidak sampai habis, ngambilnya juga tidak terlalu sulit. Batu kecil diambil 10 juta. Apa itu 10 juta? Batu apa itu? Batu permata. Batu permata akeh. Oh. Lah nek permata akeh wis rasah ngaji, rasa sekolah, modal grindo. Larian nih kan kemana batu akeh. Batu akeh. Batu ginjal loh Bu, batu ginjal, batu akeh. Batu ginjal. Ada orang terkenal batu ginjal. Batunya kecil. Ngambilnya juga enggak ngoyo, keringetan ya ora, meruntus ya ora. Diambil bayarnya 10 juta. Kira-kira bayar napa mboten? Bayar. Karena apa? Orang punya ilmu duniawi. Nah, ini penting. Nabi Sulaiman ketika ditawari oleh Allah, wahai Sulaiman, engkau memilih mana? Engkau memilih ilmu atau istana kerajaan? Kekuasaan. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Karena Nabi Sulaiman memilih ilmu, inilah Allah memberikan dia ilmu dan memberikan dia kekuasaan, istana, kerajaan. Wa qala ba'dul hukama. Sebagian ulama-ulama ahli hikmah itu mengatakan al ilmu salah satu ahrufin. Ilmu itu dari 3 huruf. Ain, kemudian lam, kemudian mim. Istiqaqul aini min illiyin. Terbentuknya huruf ain itu singkatan dari illiyin, tempat yang tinggi. Dan lam itu terbentuk dari kata al-lutfi. Lutfi itu artinya belas kasih. Mim itu artinya al-mulki. Artinya fal ainu yujawizu sahibahu ila illiyin. Artinya orang yang mempunyai ilmu, maka dia akan mencapai derajat yang tinggi. Siapa yang mempunyai ilmu, dia akan menjadikan ilmu itu latif. Ilmu itu penuh dengan cinta kasih. Dan siapa yang punya ilmu, mimnya ini mulkan, maka dia akan menjadi pemimpin para makhluk. Makanya nek kepingin mulya sangono ilmu. Anak-anak kita disangoni ilmu, cucu-cucu kita disangoni ilmu, bahkan diri kita sendiri sangoni ilmu. Ilmu apa? Ya ilmu agama, ya ilmu dunia. Ilmu agama biar selamat di akhirat, ilmu dunia biar enak hidup di dunia. Apalagi pangapunten, Allah berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Berarti 2 yang mengangkat derajat manusia, iman dan ilmu. Orang yang berilmu
anak wong melarat, disangoni ilmu, dia akan mulia. Orang tuanya juga akan menikmati kemuliaannya. Anaknya orang kaya, disangoni ilmu, dibekali ilmu, anak ini akan menjadi mulia, orang tuanya juga ikut mulia. Siapapun kalau punya bekal ilmu, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah, akan menjadi mulia. Ilmu itu ibarat angka 0 dinilai mata uang, misal rupiah. Kita, anak-anak kita sudah punya bekal jasad, fisik itu angka 1. Ilmunya itu 0. Semakin nolnya banyak, maka uang ini akan semakin mahal. Contoh, uang 1000, nolnya hanya 3. Uang 100.000, nolnya 5. Kira-kira ibu kalau dikasih tawaran, panjenengan dikasih suaminya uang 1000 sama uang 100.000, kira-kira milih mana? Tentunya 100.000. Semakin nolnya banyak, semakin bernilai. Uang 100.000 digeletakke teng pundi-pundi, dia ditaruh dimanapun, dia akan bernilai. Di rumah wong, di rumah apik. Sama dengan orang yang berilmu, ditaruh di mana saja dia, berada di mana saja dia orang yang berilmu, dia tetap akan mulia dan dia tetap akan menjadi pemimpin. Di Bojonegoro itu ada, Bu, anaknya orang biasa. Rumahnya itu Ndolok Gede. Ndolok Gede itu salah satu desa pelosok di Bojonegoro. Itu ada orang ilmu dunianya pinter, namanya Pratikno. Itu rumahnya tengah hutan, bapak ibunya juga hidupnya sederhana. Cuma anak ini terkenal pinter dari kecil. Kemudian dia sekolah di Jakarta, kemudian pulang di Bojonegoro di tengah hutan. Walaupun hidup di pedesaan yang pelosok, tapi karena punya ilmu, dia angkat derajatnya oleh Allah. Ketika Pak Joko Widodo jadi presiden, dia diangkat menjadi Mensesnek, Menteri Sekretaris Negara, 2 kali berturut-turut atau 2 periode. Artinya, anake sapa-sapa lah urip ning ndilah, nek duwe bekal ilmu bakal mulya. Sama dengan orang yang punya ilmu agama. Di Lamongan itu ada desa namanya Nggelap, Kecamatan Laren. Nggelap itu apa nggelap? Nggelap itu dudu gelap gulita bukan loh. Nggelap itu petir. Jadi kalau orang Bojonegoro, Lamongan, Tuban iku nek muni samber petir itu samber gelap. Itu ada desa, Masya Allah, nek wayah rendeng musim penghujan ke sana itu pakai perahu. Kalau musim kemarau ke sana itu jalannya Masya Allah gerugal. Walaupun ada program jalan mulus Lamongan, sampai sekarang masih gerugal. Kemarin ke sana itu kaget. Tidur itu langsung bangun, tanya sama sopir. Gludak. Saya tanya sama sopir, Mas, dalem Mbak Yai, iki masih main Indonesia atau Mas? Oh, masih Pak Yai. Oh ya Allah, tak kira tondi kok koyo ngene, tak kira wis ora Indonesia. Loh, di sana itu ada orang pinter ngaji. Dari kecil terkenal pinter ngaji, punya jiwa kepemimpinan, namanya Muhammad Tolhah. Keranten pinter ngaji, terkenal wong apik, najan yang desa pelosok. Muhammad Tolhah ini zaman Gus Dur jadi presiden, diangkat menjadi menteri agama sama Gus Dur. Artinya apa? Itulah orang yang berilmu, dia akan mencapai derajat tinggi. Orang yang berilmu akan penuh dengan kasih sayang. Orang yang berilmu akan menjadi pemimpin bagi umatnya. Ilmu. Ini keistimewaan ilmu. Diceritakan bahwa sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW pernah datang di depan pintu masjid. Fara'a asyaiton inda babi. Kemudian Rasulullah diperlihatkan oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah saat itu melihat setan berada di pintu masjid.
Kemudian Rasulullah bertanya, ya iblis, suma tasna'uhuna. Hei iblis, apa yang kamu lakukan di sini? Kemudian setan menjawab, uridu an adkhulal masjid wa ufsida sholata hadzal musalli. Setan menjawab, aku ingin masuk ke masjid dan ingin membatalkan, merusak sholatnya orang yang sholat ini. Walakin akhafu min hadhir rajul an-naimi. Tetapi ketika aku akan masuk masjid, aku takut kepada orang ini, yaitu ada orang yang tidur di depan pintu masjid. Setan kepingin masuk, ingin menggoda orang yang sholat di dalam masjid, tapi di pinggir pintu masjid ada orang yang tidur. Dan setan ini takut sama yang tidur, tidak takut sama yang sholat. Rasulullah terkejut, Rasulullah kaget. Kanjeng Nabi kemudian bertanya, ya iblis, lima lam takhaf minal musalli wa huwa fil ibadah wal munajah ma'a rabbih wa takhafu minan naimi wa huwa fil ghaflati. Rasulullah bertanya kepada iblis ini, wahai setan, kenapa kamu tidak takut dari orang yang sholat sedangkan dia dalam proses ibadah dan munajat kepada Allah? Sedangkan ini yang kamu takuti ini orang yang tidur, dia dalam keadaan lupa. Kenapa kamu takuti ini orang tidur? Setan menjawab, al-musalli jahilun wa ifsaduhu ashalu walakinin naimu alimun idza aghwaitu al-musalliya wa afsadtu salatahu akhafu min yakzotihi wa islahihi ajalan. Setan menjawab, aku takut kepada orang yang tidur ini karena yang sholat, yang munajat itu orang bodoh. Mudah sekali untuk merusak sholatnya. Tapi orang yang tidur ini orang alim. Dia pinter ilmu agama. Ini kalau orang sholat itu tak goda, kemudian sholatnya batal, rusak. Ini orang tidur ini sekali bangun bisa membenarkan, kamu sholatmu salah. Mestinya sholatmu yang benar seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Percuma aku membatalkan sholatnya. Ketika aku batalkan sholatnya, orang yang tidur ini membenarkannya. Maka biarkan aku takut sekali kalau orang ini sampai bangun. Biarkan orang alim ini tidur terus gitu. Oh ternyata inilah yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, naumul alimi khairun min ibadatil jahil. Rasulullah pernah bersabda, tidurnya orang alim itu lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Turune wong alim iku luwih apik tinimbang ibadahe wong sing bodoh. Karena apa? Ibadahe wong sing bodoh gampang ora keterima, mudah untuk tidak sah. Tapi orang alim walaupun tidur, sekali dia terjaga, dia bisa membenarkan orang-orang dari kesalahannya. Makanya mari kita berusaha untuk menjadi orang alim atau berusaha untuk menjadi orang-orang yang berilmu dengan cara ikuti majelis-majelis taklim, ikuti kajian-kajian yang di situ bernilai ilmu. Insya Allah dengan ilmu itu Allah akan mencintai kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man arada ayyahfazul ilma fa'alaihi ayyulazima khamsa khisalin. Terus kalau kita ngaji, kita punya ilmu, ilmunya juga harus dijaga. Bagaimana agar ilmu ini dijaga oleh Allah? Rasulullah bersabda, barang siapa ingin menjaga ilmunya, maka orang ini harus istiqomah melakukan 5 hal. Yang pertama, al-ula sholatul laili walau rakaataini. Yang pertama adalah sholat malam walaupun 2 rakaat. Jadi keutamaan sholat malam itu adalah juga menjaga ilmu.
Kalau kita ngaji, mendapatkan ilmu, kita istiqomah sholat malam walaupun 2 rakaat, maka ilmu ini akan terjaga dan ilmu ini akan mudah diamalkan. Wathaniyatu dawamul wudu. Yang kedua adalah ilmu bisa terjaga dengan selalu menjaga wudu, jangan sampai batal. Wathalitsatu at-taqwa fis sirri wal alaniyah. Yang ketiga adalah merasa punya rasa takut kepada Allah. Takut kepada Allah baik dalam keadaan sir atau dalam keadaan alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi atau secara terang menerang. Kok terang menerang? Apa nek ngarani baik secara terang-terangan kok terang menerang. Mbuh delik-delik, mbuh bareng-bareng karo wong, selalu menjaga takwa, maka ilmu akan dijaga oleh Allah. Warabi'atu ayyakula littaqawi la lisyahawati. Yang keempat, kalau ika ingin ilmu kita dijaga oleh Allah, kita memakan sesuatu yang membuat kita mampu melakukan ibadah, bukan karena enaknya atau keinginannya. Makan itu yang penting halal, sekedar untuk mengganjal perut dan menegakkan punggung, kemudian melakukan ibadah, itu makan. Jadi makan jangan karena disenangi kemudian dimakan, tapi makanlah sesuatu yang membuat kita mampu untuk melakukan ibadah kepada Allah. Wal khamisah as-siwaku. Yang kelima adalah dengan kita melakukan siwakan. Siwak itu melakukan apapun, menggunakan apapun yang barang ini bisa membersihkan gigi dan menyedapkan bau mulut, itu namanya siwak. Orang-orang zaman Rasulullah atau orang-orang soleh biasa menggunakan kayu arok. Kayu arok itu kayu kecil yang bisa menetralisir bau mulut. Ketika digosokkan di gigi, maka gigi ini akan menjadi bersih. Namanya kayu arok, yang biasa dibawa orang-orang yang pulang umroh, pulang haji, kaya oyote klopo, itu namanya kayu arok. Bagaimana kalau kayu arok ini sulit didapatkan? Berarti dengan siwakan, dengan apapun yang menyebabkan bau mulut kita menjadi harum dan gigi kita menjadi bersih, baik itu dengan sikat gigi atau dengan hal-hal yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, khairud dunya wal akhirah ma'al ilmi, wa syarafud dunya wal akhirati ma'al ilmi. Kebaikan dunia dan akhirat itu bersamaan dengan ilmu, dan kemuliaan dunia dan akhirat itu juga bersamaan dengan ilmu. Artinya, kalau kita ingin mulia di dunia, ya tetap kita punya ilmu dunia. Kalau kita ingin di akhirat nikmat masuk surganya Allah, maka kita juga harus punya ilmu yang disebut dengan ilmu din atau ilmu agama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kemuliaan-kemuliaan bagaimana Allah mengistimewakan orang-orang yang berilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan, idza kana yaumul qiyamati yu'ta bi arba'ati nafarin inda babil jannah bighairi ru'yatil hisab wal azab. Diceritakan besok hari kiamat ini didatangkan 4 golongan di depan pintu surga. 4 golongan ini tahu-tahu sudah di depan pintu surga tanpa melihat hisab dan azab. Al-awwalu al-alim alladzi amila bi'ilmihi. Yang pertama yang di depan pintu surga tanpa tahu azab, tanpa tahu hisab, yaitu orang alim yang mengamalkan ilmunya. Wathani al-hajj alladzi hajja bighairi amalil fasad. Yang kedua, orang yang melakukan ibadah haji dan hajinya ini mabrur tanpa celah, tanpa ada sesuatu hal yang merusak. Ini orang yang haji ikhlas mabrur, besok di surga
di depan pintu surga tanpa melihat hisab dan tanpa melihat azab. Wa tsalitsu asyahidu alladzi qutila fil ma'arakah. Yang ketiga adalah orang yang mati syahid yang terbunuh karena di dalam peperangan membela agamanya Allah. Warabi'u as-sakhiyu alladzi iktasaba malan halalan wa anfaqahu fi sabilillahi bighairi riya'in. Yang keempat adalah orang yang dermawan, sakhi. Orang yang dermawan yang bekerja mengumpulkan uang-uang halal, harta-harta halal, kemudian menginfakkan hartanya untuk perjuangan di jalan Allah fi sabilillah. Akhirnya 4 orang ini tadi siapa? Orang alim yang mengamalkan ilmunya, orang haji yang hajinya itu karena sempurna hajinya tanpa ada celah. Yang ketiga adalah orang yang mati syahid karena membela agamanya Allah. Yang keempat adalah orang yang dermawan yang bekerja untuk mendapatkan halal kemudian menginfakkannya. Orang 4 golongan ini tahu-tahu di depan surga tanpa tahu hisab dan tanpa melihat azab. Akhirnya apa yang terjadi? Fayunazi'u ba'duhum ba'dun lidukhulil jannati awalan. Keempat orang ini berdebat tentang siapa yang berhak pertama kali untuk masuk surga. Jere sing haji aku dhisik dhewe, jere wong sing alim aku dhisik dhewe, jere wong sing mati syahid aku dhisik dhewe, jere orang yang dermawan aku dhisik dhewe. Aku yang pertama kali. Akhirnya fayursilullahu ta'ala Jabrailu liyahkuma bainahum. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril untuk memutuskan, memberi keputusan di antara mereka. Kemudian fayas'alu awalan asyahid. Malaikat Jibril bertanya pertama kali kepada orang yang mati syahid. Fayaqulu lahu ma amilta fid dunya wa anta tazidu dukhulul jannah. Fayaqulu lahu ma amilta fid dunya wa anta turidu dukhulal jannati awalan. Malaikat Jibril bertanya kepada orang yang mati syahid, amalan apa di dunia yang engkau kerjakan sehingga engkau menginginkan masuk surga pertama? Fayaqulu qutiltu fil ma'rakati ridallah ta'ala. Malaikat Jibril, aku adalah orang yang terbunuh karena membela agamanya Allah. Aku adalah orang yang mati syahid karena mencari ridhonya Allah. Fayaqulu mimman sami'ta thawabas syahidi. Malaikat Jibril bertanya kepada orang yang mati syahid, kamu tahu bahwa orang yang mati syahid besok masuk surga pertama itu dari siapa? Fayaqulu minal ulama. Ya, saya mendapatkan ini dari ulama. Saya tahu bahwa orang mati syahid itu dirindukan surga. Saya tahunya dari ulama. Fayaqulu ihfazil adab la taqaddam ala muallimika. Hai, kata malaikat Jibril, orang yang mati syahid, jagalah adabmu. Jangan sekali-kali engkau masuk surga mendahului orang yang mengajarimu ilmu, yaitu orang alim. Tsumma yarfa'u ra'sahu ilal hajj. Kemudian malaikat Jibril menuju orang yang haji. Fayaqulu mithla dzalik. Malaikat Jibril bertanya kepada orang yang haji ini, amalan apa yang menyebabkan engkau menginginkan masuk surga pertama? Haji. Al-hajju al-mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Kamu tahu itu dari mana? Kalau orang yang haji besok mati masuk surga, hajinya mabrur, masuk surga tanpa melihat azab dan hisab. Orang yang haji menjawab, saya tahu dari Pak Kiai, dari orang alim. Summa ila sakhi. Kemudian orang yang dermawan juga ditanya, amalan apa yang kau lakukan di dunia sehingga engkau ingin masuk surga pertama? Orang yang dermawan mengatakan, aku adalah orang yang dermawan. Kemudian malaikat Jibril bertanya, dari mana engkau tahu bahwa orang yang dermawan itu besok masuk surga pertama? Dari kiai, dari ulama. Tsumma yaqulu al-alimu ilahi ma hasaltu al-ilma illa bisakhah.
illa bisa khawatis sakhi wa bisa babi ihsanihi. Fayaqulullahu azza wa jalla sadaqa al-alim. Ya Ridwan, iftah abwabal jannah hatta yadkhula as-sakhiyu al-jannata wa haula ibadahu. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, wahai orang yang mati syahid, wahai orang yang haji, wahai orang yang dermawan, tahukah kalian tahu keutamaan mati syahid, keutamaan dermawan, keutamaan haji itu dari kiaimu, dari orang alim yang mengajari ilmu. Maka biarkanlah orang alim ini masuk surga dulu. Apa jawab orang alim? Orang alim menjawab, malaikat Jibril, saya enggak mau malaikat Jibril. Lah kenapa? Saya itu enggak bisa ngajar ngaji kalau enggak ada orang dermawan. Saya itu enggak bisa ngajar ngaji kalau enggak ada orang yang bantu. Ya orang bantu itu ya orang sakhi, orang dermawan. Saya malu. Akhirnya, ya sudah. Wahai malaikat Ridwan, bukalah pintu surga ini, biarkan orang yang dermawan masuk dahulu. Tapi orang dermawan ini juga malu sama kiainya. Ya sudah kalau begitu bareng-bareng saja. Artinya di sini didahulukan orang yang dermawan masuk surga. Karena apa? Karena orang yang dermawan itu bisa menjadikan stabilitas dakwahnya orang alim tersampaikan. Jadi yo, apa tugas kita? Nek iso dadi wong alim. Nek ora iso dadi wong alim, duwe dhuwit dadi wong luman. Nek ora iso dadi wong alim, ora iso dadi wong luman, tenagamu nggonen mati syahid. Nek gak iso mati syahid, ya wis ngumpulno bondo sing akeh, nglakonono haji sing mabrur. Lah 4 golongan ini besok di depan surga tidak tahu kapan hisab, tidak tahu kapan azab. Dia tidak pernah melihat hisab, tidak pernah melihat azab, tahu-tahu sudah di pintu surga. Semoga kita menjadi salah satu di antara 4 bagian ini. Allahumma amin. Baik itu menjadi orang alim, orang dermawan, orang mati syahid, atau orang yang bisa hajinya haji mabrur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu jamaah Masjid Komit yang kami hormati, Al-Fakir secara pribadi mendoakan mugi-mugi panjenengan sedaya senantiasa diparingi istiqomah ngaji, istiqomah menuntut ilmu, mendapatkan kemuliaan, fadilah mencari ilmu, sehingga termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Niki keranten sebentar lagi saya ini mau perjalanan ke Semarang, punya rutinan di sana. Kami nggak bisa terlalu larut, kami nggak bisa terlalu malam. Mari kita berdoa bersama-sama. Harapannya Allah ridho terhadap amal ibadah kita, Allah ridho terhadap apa yang kita ikhtiarkan, Allah memberikan kenikmatan kita, kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat, kenikmatan agama, istiqomah fitini wa dunya wal akhirah. Mugi-mugi panjenengan dipun paringi rizki ingkang berkah melimpah, dipun paringi anak ingkang sholih lan sholihah, dipun paringi sehat wal afiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna maghfirataka arja min a'malina ya Allah, wa inna rahmataka awsa'u min dzunubina ya Allah. Allahumma illam nakun ahlan an nabla rahmatak fa rahmatuka ahlun anta bulughuna li annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Allahumma aslih qulubana wa azil 'uyubana wa tawallana bil husna wa zayyina bit taqwa wajma' lana khairal akhirah wal ula
warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Allahumma yassir lana lil yusra wa jannibna al usra wa a'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa a'idna min adzabin nari wa adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.